Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit dari Asprak Elektronika Modul 1 akan melakukan simulasi pada Modul 1 ini. Untuk judul Modul 1 sendiri yaitu trainer dioda. Untuk percobaannya ada sekitar 20. Dimulai dari karakteristik dioda. Untuk trainer dioda sendiri membutuhkan alat-alat untuk mendukung praktikum, yaitu yang pertama power supply, yang kedua osiloskop, yang ketiga AVO yang disetel dengan pembacaan arus, dan satunya lagi pembacaan tegangan. Untuk langkah yang pertama yaitu dioda karakteristik. Untuk rangkaian dari dioda karakteristik sendiri bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk langkah ke-1 yaitu kita menyambungkan power supply ke terminal input trainer. Kemudian kita menyambungkan inputan pada trainer dioda karakteristik. Untuk langkah yang kedua yaitu kita menyambungkan pada dioda silikon. Untuk yang ketiga kita menyambungkan AVO yang disetel pembacaan arus. Jangan lupa polaritasnya. Untuk langkah yang keempat kita menyambungkan AVO yang pembacaan tegangan. Kita sambungkan ke output. Jangan lupa juga polaritasnya. Setelah sudah selesai semua, kita set tegangan ke angka 10 0,10 volt dulu ya, untuk mengetahui karakteristik dioda. Kemudian kita tekan push buttonnya. Nah, di tegangan 0,10 sendiri belum ada tegangan pada beban ya, karena dioda sendiri tegangan biasnya itu 0,7. Kemudian kita naikkan lagi ke angka sekitar 0,50 volt. Di tegangan 0,50 sendiri arus dan tegangan sudah tercipta, walaupun nilainya sangat kecil ya, karena tegangan, sekali lagi tegangan bias dioda itu 0,7. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita menaikkan tegangan lagi ke nilai 1 volt. Nah, di sini pembacaan arus dan tegangan sudah mulai terbaca ya. Tegangannya yaitu 0,4 di outputnya, sedangkan arusnya 0,60 mA. Nah, tegangan di outputnya ini kan 0,4 ya, ditambah tegangan biasnya itu 0,7, jadi bisa disimpulkan tegangan inputnya itu 1 volt. Kemudian kita set lagi tegangan inputan ke nilai 2 volt. Nah, di sini pembacaannya tegangan bernilai 1,3 dan arus bernilai 1,8. 1,3 sendiri jika ditambahkan dengan tegangan bias dioda silikon 0,7 akan menghasilkan 2 volt. Nah, di percobaan satu dioda karakteristik ini ada 3 buah dioda. Untuk percobaan tadi yaitu menggunakan dioda silikon, kemudian ada dioda germanium dan ada dioda Schottky. Untuk perbedaannya yaitu pada karakteristik tegangan biasnya. Jika silikon itu 0,7, jika germanium itu 0,3, jika Schottky itu juga 0,3. Percobaan yang kedua yaitu half wave rectifier, yaitu penyearah setengah gelombang.
Untuk alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu power supply AC. Untuk yang kedua osiloskop. Nah, percobaan dimulai dengan merakit inputan tegangan trainer half wave rectifier. Kita gunakan tegangan 3 volt AC. Kita sambungkan. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita menyambungkan osiloskop pada outputannya ya. Nah, pembacaan gelombang menunjukkan penyearah setengah gelombang. Untuk percobaan yang ketiga yaitu full wave rectifier, penyearah gelombang penuh. Untuk alat-alatnya yaitu pertama power supply AC, kemudian osiloskop. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama kita sambungkan tegangan AC 3 volt ke inputan trainer full wave rectifier. Kemudian di dalam trainer ini juga ada varian. Untuk varian yang pertama yaitu menggunakan 3 resistor, bisa dipilih salah satu, dan 3 kapasitor juga bisa dipilih salah satu. Untuk pengukuran sendiri ada yang pengukuran tanpa kapasitor dan pengukuran dengan resistor. Untuk kita mulai saja ya. Untuk yang pertama yaitu kita pilih resistor dengan hambatan 55 ohm. Untuk percobaan pertama yaitu tidak menggunakan kapasitor dulu ya. Kita cek dulu tegangan inputannya. Tegangannya 3 volt AC sinusoidal. Untuk yang selanjutnya kita cek bagian outputannya. Jika tanpa kapasitor yaitu yang pertama probe diletakkan di SO dan no C. Nah, bisa dilihat hasilnya. Untuk percobaan yang kedua dengan kapasitor. Kita pilih kapasitor 220 mikrofarad dulu ya. Nah, jika menggunakan kapasitor, gelombang yang di rectifier atau disearahkan itu akan semakin membaik daripada percobaan yang tidak menggunakan kapasitor. Semakin tinggi nilai kapasitornya, maka tegangan DC outputan juga akan semakin membaik. Kita coba ke kapasitor yang nilai kecil dahulu. Nah, tegangan yang terbaca DC tidak begitu baik, masih dalam gelombang sinus. Untuk percobaan keempat yaitu positive clamping. Dimulai untuk alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu power supply AC, kemudian osiloskop. Nah, dalam percobaan positive clamping ini
Kita menggunakan tegangan inputan 3 volt AC ya. Kita coba saja langsung percobaannya. Untuk probe positif kita letakkan di SO, probe negatif juga kita letakkan di SO. Kemudian kita auto. Nah, tegangan yang terpotong yaitu di sisi positif. Tegangan positif hanya menyisakan sekitar 0,7, yaitu tegangan bias dioda. Untuk sisi negatifnya yaitu masih penuh 3 volt. Untuk percobaan kelima yaitu negatif clipping. Untuk alat yang digunakan yaitu pertama power supply AC, kemudian osiloskop. Untuk tegangan inputan yang digunakan yaitu masih sama 3 volt AC. Untuk percobaannya kita mulai saja dengan meletakkan osiloskop di outputannya ya. Anjing. Kita auto. Nah, bisa dilihat dalam percobaan negatif clamping ini sisi negatif lah yang terpotong dan menyisakan tegangan bernilai 0,7, yaitu tegangan bias dioda itu sendiri. Untuk sisi positifnya yaitu tetap penuh, yaitu 3 volt AC. Percobaan yang keenam yaitu clamping of both half cycle. Untuk alatnya sendiri yaitu power supply AC dan osiloskop. Untuk langkah percobaannya yaitu sama, kita memberikan inputan pada trainer clamping of both half cycle yaitu sebesar 3 volt AC. Untuk langkah percobaannya kita mulai. Kita akan mengukur dengan memasangkan probe di sisi outputan. Nah, bisa dilihat pada pembacaan osiloskop tegangan yang terpotong yaitu di sisi positif dan negatif dari sinyal sinus 3 volt dan menyisakan di sisi positif dan negatifnya sebesar 0,7 volt, yaitu lagi-lagi yaitu tegangan bias dioda. Untuk percobaan yang ketujuh yaitu positive bias clipper. Pada percobaan ini alat yang digunakan yaitu osiloskop, kemudian power supply AC, kemudian power supply DC. Untuk langkah-langkahnya yaitu untuk tegangan inputan pada trainer positive bias clipper digunakan tegangan AC sebesar 4,5 volt. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menambahkan tegangan bias, yaitu pertama kita jumper power supply DC, kemudian kita masukkan ke pin bias pada trainer. Kemudian kita ambil probe osiloskop, kemudian kita letakkan di outputannya. Untuk gelombang yang dihasilkan yaitu gelombang terpotong pada sisi positif, dan sisi positif menghasilkan tegangan sebesar 2,7 dan yang sisi negatif tetap 4,5. Untuk percobaan yang ke-8 yaitu negatif bias dioda clipper. Untuk alat-alat yang digunakan yaitu pertama osiloskop,
kedua power supply AC, kemudian yang ketiga power supply DC. Untuk langkah-langkah percobaannya yaitu dimulai dengan memberikan inputan pada trainer negatif bias dioda clipper sebesar tegangan 4,5 volt. Kemudian kita menambahkan inputan DC pada pin bias trainer. Kita masukkan ke pinnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengukur outputannya dengan probe. Tegangan gelombang yang dihasilkan yaitu terpotong pada bagian negatif, sedangkan yang bagian positif tetap full. Untuk tegangan negatifnya yaitu terpotong sebesar hanya menyisakan tegangan bernilai 2,7, sedangkan yang atas tetap 4,5 volt. Untuk percobaan ke-9 yaitu dioda clamping of different bias. Pada percobaan kali ini yaitu alat yang digunakan pertama osiloskop, kemudian 2 power supply DC, kemudian 1 power supply AC. Untuk langkah-langkahnya dimulai dengan memberikan tegangan inputan sebesar 4,5 volt AC pada trainer dioda clamping of different bias. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memberikan inputan bias pada pin trainer. Karena inputan bias yang digunakan 2, kita masukkan yang pertama, jangan lupa polaritasnya. Kita lanjutkan ke memberikan tegangan bias yang kedua. Dan langkah selanjutnya yaitu kita mengukur pada outputannya. Nah, dan kita klik auto. Ya, untuk gelombang yang dihasilkan pada pengukuran osiloskop, karena bias yang positif menggunakan tambahan tegangan sebesar 2 volt, maka sisi positif akan menghasilkan tegangan sekitar 2,7 volt. Kemudian untuk sisi negatifnya, karena tegangan bias yang digunakan 3,51 volt, maka outputannya akan menjadi 4,2 volt. Untuk percobaan pada positif bias dan negatif bias serta dioda clamping of different bias, tegangan bias yang diberikan tidak boleh lebih dari tegangan inputan. Untuk percobaan yang ke-10, Zener diode. Untuk alat yang digunakan pertama power supply AC, yang kedua power supply DC.
Untuk langkah pertama yaitu kita menjumper pin V-in dari trainer Zener diode. Kemudian untuk nilai yang diukur adalah yang pertama nilai dari kuat arus dioda, kemudian nilai dari kuat arus beban dan tegangan keluaran. Untuk langkah pertama yaitu kita membutuhkan dua probe. Probe pertama untuk mengukur arus dan probe kedua untuk mengukur tegangan. Untuk langkah selanjutnya yaitu menjumper pin AM plus dan AM min. Kemudian kita ambil probe positif dari pengukuran arus, kita berikan ke AM plus. Kemudian untuk probe negatif kita berikan ke AM min. Kemudian kita ambil untuk AVO yang pembacaan tegangan. Untuk yang negatif kita berikan ke VM min dan yang positif kita berikan ke VM plus. Nah, bisa dilihat untuk pembacaan arus pada awal tidak terbaca dan pembacaan tegangan terbaca 3 volt. Ini dikarenakan adanya dioda Zener sebagai regulator. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita memutar power supply ke 6 volt. Nah, bisa dilihat arus pada dioda akan muncul karena dioda Zener ini bersifat regulator. Dioda Zener bernilai 5,5 volt jika tegangan inputan yang diberikan kurang dari 5,5 volt, maka hanya tegangan yang akan keluar dan arus tidak keluar. Dan sebaliknya, jika tegangan melebihi 5,5 volt, arus akan keluar dan tegangan akan terregulasi menjadi sekitar 5,5 volt. Untuk percobaan yang ke-11 yaitu Zener dioda clamping. Untuk alat yang digunakan yaitu pertama osiloskop, kedua power supply DC. Untuk langkah percobaannya yaitu untuk langkah pertama yaitu kita memberikan tegangan inputan pada trainer Zener dioda clamping sebesar 12 volt AC. Kemudian untuk percobaan kali ini dioda yang digunakan yaitu 5,5 volt Zener. Untuk langkah yang ketiga yaitu mengukur pada outputannya. Nah, gelombang yang dihasilkan menunjukkan pada sisi positif tegangan inputan akan dikurangi tegangan Zener. Karena tegangan inputan 12 volt dan tegangan Zener 5,5 volt, maka 12 kurangi 5 sama dengan sisi positif akan menghasilkan tegangan 6,5 volt. Kemudian sisi negatif akan terpotong dan menyisakan V bias dioda yaitu 0,7 volt. Untuk percobaan ke-12 yaitu full wave Zener clipping. Untuk percobaan ini digunakan alat pertama osiloskop, yang kedua power supply AC. Untuk langkah pertama yaitu diberikan tegangan inputan 12 volt AC untuk trainer full wave Zener clipping. Untuk langkah selanjutnya kita bisa memilih beberapa varian. Untuk percobaan kali ini menggunakan varian dioda 5,5 volt dan 5,5 volt. Untuk langkah selanjutnya kita jumper keduanya.
Kemudian untuk langkah terakhir kita ukur outputannya. Untuk pembacaan gelombang yaitu pada sisi positif tegangan 12 volt akan dikurangi 5,5 volt dari tegangan dioda itu dan menghasilkan tegangan 6,5 volt. Untuk sisi negatifnya sama karena dioda yang digunakan pada percobaan sama, yaitu sisi negatif akan menghasilkan tegangan 6,5 volt karena tegangan 12 volt akan dikurangi tegangan dioda itu 5,5 volt. Untuk percobaan yang ke-13 yaitu positive clamper. Untuk alat yang digunakan yaitu pertama osiloskop, yang kedua power supply AC. Untuk langkah pertama yaitu kita memberikan tegangan input pada trainer positive clamper sebesar 4,5 volt AC. Kemudian langkah selanjutnya kita membutuhkan dua probe. Satu probe digunakan untuk mengukur inputan, dan probe satunya lagi digunakan untuk mengukur outputannya. Nah, bisa dilihat tegangan gelombang yang biru menunjukkan gelombang inputan, sedangkan gelombang yang kuning menunjukkan gelombang outputan. Pada bagian percobaan clamper ini yaitu definisinya menaikkan gelombang itu sendiri. Untuk percobaan yang ke-14 yaitu negative clamper. Untuk alat yang digunakan yaitu pertama osiloskop, kemudian power supply AC. Untuk langkah pertama yaitu kita memberikan input tegangan 4,5 volt AC pada trainer negative clamper. Untuk langkah selanjutnya kita mengukur gelombang pada inputan. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengukur gelombang pada outputan. Nah, pada percobaan kali ini gelombang yang negatif clamper yaitu menghasilkan gelombang outputan yang diturunkan. Jadi gelombangnya berada pada gelombang outputan berada pada sisi negatif gelombang inputan. Untuk percobaan ke-15 yaitu positive clamper bias. Untuk percobaan ini alat yang digunakan yaitu pertama power supply AC, yang kedua power supply DC, yang ketiga osiloskop. Untuk langkah pertama dari percobaan ini yaitu memberikan input pada trainer positive clamper bias dengan tegangan AC 4,5 volt. Kemudian dari sisi biasnya diberikan tegangan sebesar 4,5 volt. Kemudian diukur inputannya dengan osiloskop dan outputannya juga dengan osiloskop. Untuk percobaan ini yaitu untuk hasil pembacaan dari osiloskop, gelombang inputan ditunjukkan pada warna kuning dan outputan ditunjukkan pada warna biru. Karena tegangan bias yang diberikan bernilai 4,5 volt dan setara dengan tegangan inputan 4,5 volt, maka jarak titik 0 dan gelombang outputan akan tetap 0 ya.
Jika tegangan bias diturunkan ke nilai 2,5 volt, maka akan ada jarak antara titik 0 dan gelombang outputannya. Untuk percobaan yang sebaliknya, yaitu negatif clamper bias, gelombang yang dihasilkan akan bernilai, gelombang outputan akan digeser menuju bagian negatif gelombang inputan. Dan jika kita menaikkan tegangan, akan terjadi jarak antara titik 0 dan gelombang outputan. Untuk percobaan terakhir, yaitu percobaan 20 voltage multiplier. Untuk alat yang digunakan yaitu pertama power supply AC dan 1 AVO yang diset pada pembacaan tegangan. Untuk langkah percobaannya dimulai dengan memberikan tegangan inputan pada trainer voltage multiplier sebesar 4,5 volt AC. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengukur tegangan keluaran. Untuk tegangan keluaran sendiri yaitu tegangan DC. Jadi AVO-nya diset ke pengukuran tegangan DC. Kita berikan probe negatif ke min X3 dan probe positif ke plus X3. Bisa dilihat pembacaan yaitu jika dalam teori 4 kali 5 volt AC yaitu sebesar 3 volt 13 volt. Tapi dalam prakteknya yaitu tegangan meningkat bernilai 18 volt.